warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrika Putri dengan NIM 1908 10 11 17 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan Islam modern di Turki. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, yang berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan. Di samping itu, mereka tetap mempertahankan kebudayaan Islam mereka. Contohnya seperti para perempuan yang tetap mempertahankan cadar mereka dengan alasan bahwa mereka tetap harus menutup muka di depan orang-orang asing. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan Islam bagi anak-anak di Turki ditekankan di antara segenap lapisan masyarakat, baik dari lapisan masyarakat bawah, lapisan tengah masyarakat, maupun lapisan atas masyarakat atau orang-orang yang beradab. Pendidikan itu tetap ditekankan penting untuk semua rakyat di Turki. Kemudian, tuntutan untuk pendidikan Islam yang lebih tinggi makin meningkat sejak tahun 1950. Di tahun itu banyak sekali universitas atau sekolah-sekolah, di antaranya ada 26 sekolah yang mencetak imam dan khatib. Nah, dari universitas tersebut mengirim mahasiswa untuk pergi keluar negeri untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa mereka mendapatkan arah yang sehat yang menunjukkan dorongan kuat dari rakyat dan pemerintahan Turki untuk mempertahankan tingkatan yang tinggi dari studi Islam bersama-sama dengan sains dan seni modern. Kemudian kebudayaan Turki mempunyai beberapa persamaan dengan kebudayaan Barat. Hal inilah yang menyebabkan faktor-faktor sejarah dan geografis. Orang-orang Turki dari Anatolia telah menjadi penguasa dan pelindung ujung barat dari dunia muslim berabad-abad lamanya. Mereka memerintah wilayah yang luas dari Eropa Timur dalam jangka waktu yang lama. Seni impresionis modern telah diambil oleh seniman-seniman Turki sejak gerakan sekularilisme Republik Turki. Melukis dan mematung diajarkan di sekolah-sekolah Turki. Seni Turki kuno dalam beberapa hal masih tetap dipelihara dalam alat-alat porselin yang berisi lukisan-lukisan yang indah dan menarik, termasuk kaligrafi Arab yang sangat indah. Ahli-ahli kaligrafi Turki adalah masyhur dalam sejarah kebudayaan Islam karena sempurnanya teknik dan indahnya gaya mereka. Masjid-masjid Turki juga, perpustakaan, dan museum telah menyimpan beberapa contoh yang sangat indah dari kaligrafi Turki dalam bentuk buku, monogram, dekret sultan, atau inskripsi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan Islam modern di Turki. Jadi, kecintaan orang-orang Muslim Turki pada kaligrafi itu masih tetap hidup sampai sekarang, sekalipun adanya penggunaan tulisan Latin secara resmi. Monogram dan inskripsi Arab itu dipergunakan sebagai hiasan rumah, toko, dan masjid-masjid mereka. Industri kerajinan tangan dari alat-alat yang dibuat oleh porselin merupakan alat yang ampuh untuk memelihara dan memamerkan tulisan Arab. Musik Turki modern telah mengambil sistem poni-poni dan instrumen Arab. Latihan musik Arab itu diberikan di berbagai sekolah, yaitu diantaranya di Ankara, Istanbul, dan di kota-kota lainnya. Musik rakyat Turki adalah sangat populer di antara semua kelompok masyarakat. Alat-alat musik yang dipergunakan oleh mereka itu adalah alat musik yang sama dengan alat-alat yang dipergunakan oleh di Timur Tengah. Musik Turki klasik itu sangat indah dalam teknik, halus, dan gayanya. Di antara bangsa-bangsa Muslim lainnya, bangsa Turki mempunyai selera tinggi untuk merayakan
perayaan nasional mereka dengan keagungan dan kesyahduannya. Dua perayaan yang penting dalam penanggalan Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, masing-masing secara resmi dirayakan selama 3 hari. Kantor-kantor pemerintahan dan organisasi sosial swasta menaruh perhatian dalam melakukan program-program kesejahteraan sosial. Kemajuan Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, bahkan politik pada tahun belakangan ini menunjukkan bahwa dari semua negara Timur Tengah itu Turki adalah negara yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi. Perkembangan institusi negara demokrasi sedikit demi sedikit tapi tetap dalam negara Turki. Hari depan Islam di Turki rupa-rupanya terang dan pembinaan kembali di negeri-negeri muslim. Kita dapat belajar dari Turki mana perkembangan kebijaksanaan yang dapat dicontoh dan mana yang tidak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Putri dengan NIM 1908101118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Turki. Langsung saja, yang pertama itu ada Sultan Salim III. Pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III diantaranya yaitu 1. Restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, rekrutmen pegawai secara profesional. Yang ketiga itu pendirian sekolah dan balai pelatihan. Dan yang keempat, menghilangkan hak istimewa militer Jenisari yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesionalisme. Nah, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III ini mendapat tantangan dari militer Jenisari yang mendapat sokongan fatwa bahwa gerakan pembaharuan Sultan Salim III bertentangan dengan agama dan juga tradisi. Tokoh pembaharuan yang kedua ialah Sultan Mahmud II. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II membentuk korps tentara baru di luar Jenisari dengan menggunakan instruktur dari Mesir. Nah, hal ini dilakukan agar tidak direspon negatif oleh ulama dan segera membubarkan Jenisari serta melarang tarekat Bektashi. Adapun pembaharuan yang dilakukan Sultan Mahmud II yang lain ialah penghapusan Wazir Agung yang digantikan oleh Perdana Menteri, kemudian memberlakukan hukum sekuler di samping hukum syariah, dan yang terakhir pembaharuan pada bidang pendidikan, yakni membentuk sekolah umum dan juga sekolah sastra. Pembaharuan Islam yang ketiga ialah Tanzimat. Sepeninggal Sultan Mahmud II, gerakan pembaharuan dilakukan oleh Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1891 dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Nah, adapun Tanzimat sendiri diartikan sebagai peraturan perundang-undangan baru. Tokoh-tokoh Tanzimat diantaranya ialah Rashid Pasha, Mehmed Sadiq Rifat Pasha, Muhammad Ali Pasha, dan juga Fuad Pasha. Kemudian ada peraturan perundang-undangan hasil Tanzimat. Yang pertama itu ada Piagam Had 1 Syarif Gulhane tahun 1839. Piagam ini sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan juga militer. Yang kedua ada Piagam Had 1 Humayun tahun 1856 yang mengakomodir hak-hak minoritas, penghapusan perbedaan agama, bahasa, bangsa, dan rakyat non-muslim diperbolehkan masuk dinas militer, dan penghapusan perbedaan pajak bagi rakyat non-muslim. Sekian penjelasan mengenai tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fala akan melanjutkan
melanjutkan materi ke selanjutnya. 4. Usmani Muda, kematian Perdana Menteri Alif Pasha 1871 Masehi, menandai berakhirnya Tanzimat, gerakan yang berhasil menurunkan secara paksa Sultan Abdul Aziz pada tahun 1876 melalui fatwa Syekh al-Islam dan diganti oleh Murad yang kelima yang mendapat dukungan Usmani Muda. Akan tetapi karena Murad kelima ini dianggap tidak berhasil memimpin Turki, Usmani dan dianggap sakit mental oleh Syekh al-Islam. Di kemudian hari maka diganti oleh Sultan Abdul Hamid pada tanggal 31 Agustus 1876 dan Perdana Menterinya Mihdat Pasha, salah satu seorang tokoh Usmani Muda. Usmani Muda pembaharuannya terbagi menjadi dua partai. Ditinjau dari segi liberalismenya, Usmani Muda pertama liberal yang menghendaki sistem pemerintahan otonom bagi daerah-daerah atau sering disebut desentralisasi. Kedua, Usmani Muda ini yang tergabung dalam partai Ittihad Vetereki, pemenang pemilu 1908 yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan sentralistik, dan pada tahun 1912 melibatkan partai tersebut juga tampil sebagai pemenang yang bersama Jerman dengan harapan jadi media untuk merebut kembali daerah-daerah yang sistem pemerintahannya federasi. Di antara negara yang sudah memerdekakan diri dari Turki Utsmani, Bulgaria, Austria, Yunani, Bosnia, dan Herzegovina pada Perang Dunia I, Turki Utsmani bersekutu dengan Jerman dengan keputusan yang dilakukan oleh Syekh al-Islami pada tanggal 23 November 1914 dengan mengumumkan perang suci agar dapat mendapat dukungan umat Islam secara luas. Akan tetapi yang terjadi malah umat Islam yang menjadi terkotak-kotak seperti bangsa Tartar bersatu dengan Rusia, Aljazair dan Senegal bergabung dengan Prancis, umat Islam India dan Arab Saudi bergabung dengan Inggris. Dampak selanjutnya Arab Saudi menyatakan merdeka dari Turki, begitu juga Syria dan Transjordan bangkit melawan Turki, serta terjadi pembelotan yang dilakukan tentara yang berasal dari suku Arab. Usmani Muda merupakan perkumpulan mengubah pemerintahan absolut, ya ini tujuannya mengubah pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Tokoh muda yang berperan itu diantaranya ada Mihdat Pasha, Yahya Pasha, dan Nani Kemal. Di antara isi ide-ide pembaharuannya sebagai berikut: ekonomi dan politik yang tidak beres dapat merubah sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak politik. Pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam dikenal dengan bid'ah bai'ah yang pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Khalifah sebagai eksekutif tidak boleh mengambil sikap atau tindakan yang berlawanan dengan maslahat umum. Al-maslah al-ammah, dan tidak melanggar syariah. Kaum ulama sebagai pembuat hukum dan pemerintahan yang melaksanakan hukum, sehingga sistem dalam pemerintahan konstitusional tidak merupakan bid'ah dalam Islam. Hal ini merupakan ide baru saat itu yang memegang sistem autokrasi. Tumbuh ide tanah air Utsmani, bukan tanah air Turki. Di antara melihat tersebut adanya persatuan umat Islam di bawah pimpinan Turki Utsmani yang mirip Islamisme. Yang kelima, Mustafa dikenal Ataturk
Mustafa Kemal lahir pada 1881 di suatu daerah di Salonika. Sering dikenal dengan nama Mustafa Kemal Pasha dan dikenal juga dengan Mustafa Kemal Atatürk, Bapak bangsa Turki. Beliau juga mendapat julukan Ghozi, artinya sang pembela keyakinan. Julukan ini diberikan ketika beliau dengan gemilang membawa Turki kepada kemenangan dalam perang kemerdekaan melawan Yunani. Mustafa Kemal dielulukan dan dipanggil Rija, seorang juru tulis rendahan di salah satu kantor pemerintahan di kota itu. Beliau sempat mencoba lari dari kalangan hidupnya Mustafa Kemal dilakukan dan dipanggil dengan gelar kehormatan Ghozi. Ayahnya bernama Ali Riza, seorang juru tulis rendahan di salah satu kantor dari kemalangan hidupnya dengan cara menegak racun. Sedangkan ibunya bernama Zubaid, seorang wanita salihah. Ali Riza meninggal saat Mustafa Kemal berusia 7 tahun. Sehingga ia kemudian diasuh oleh ibunya sejak kecil. Mustafa Kemal memiliki bakat yang selalu memberontak terhadap segala keadaan yang tidak berkenan di hatinya. Ia secara brutal menentang peraturan apapun, bahkan tanpa malu-malu ia sering memaki-maki gurunya saat tanpa bersekolah, sehingga suatu hari pernah ditampar salah satu gurunya karena sang guru sudah kehilangan kesabaran menghadapi perilaku Mustafa Kemal. Akhirnya Mustafa Kemal kecil lari dan tidak mau lagi masuk sekolah. Mustafa kecil juga terkenal sebagai arogan dan memilih dalam bergaul. Ia tidak mau sembarang dalam memilih kawan. Akhirnya ibunya mengirim dia ke sekolah militer, sehingga riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai dari 1893 ketika ia memasuki sekolah Rusia, sekolah menengah militer Turki tahun 1895. Ia lulus dengan pangkat kapten. Perjuangan Mustafa Kemal mewujudkan pembaruan untuk kemajuan Turki penuh liku dan mencapai klimaksnya ketika ia menjadi presiden Republik Turki. Bangsa Eropa mengakui Republik Turki yang ditandai oleh perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Oleh karena itu, salah satunya jalan untuk memajukan rakyat Turki adalah dengan melakukan reformasi berupa modernisasi, yakni suatu upaya untuk mengubah warga Turki secara total dengan menerapkan nilai-nilai modern yang progresif dan meninggalkan segala hal yang dipandang kaku, kolot, tradisional yang Osmania karena keyakinan. Hanya dengan jalan itu rakyat Turki akan makmur dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain.